Selamat datang di kisah yang tak terungkap. Di sudut terpencil Kepulauan Nusantara, tersembunyi sebuah legenda yang berbisik dari tanah Flores. Sebuah kisah misterius tentang sesosok Ibu Gogo. Mereka bukan cuma sekedar cerita pengantar tidur, melainkan warisan lisan yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Siapakah sebenarnya mereka? Dan apakah mereka menarik untuk diceritakan? Mari kita bisikan. Memang Abu Gogo ini salah satu nama yang sangat menyeramkan. Menurut masyarakat Nage di Kepulauan Flores, Ibu Gogo digambarkan sebagai makhluk hidup manusia yang memiliki wajah, hidung, dan mulut yang sangat lebar. Juga tubuh mereka berbulu. Abu Gogo, dia pendek, tapi dia badannya berbulu, seluruh tubuh. Bahkan para betinanya konon memiliki payudara yang sangat panjang dan menggantung. Mereka menggunakan bahasa dengan cara bergumam untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Banyak kisah dan legenda yang menggambarkan Ibu Gogo sebagai sesosok yang sangat menyeramkan dan juga misterius. Hati-hati kalau malam, jangan kau ke hutan. Ada Ibu Gogo di sana. Cerita ini sudah berlangsung turun-temurun dari anak ke cucu dan juga ke cicit. Bahkan sejak listrik belum ada dan jalan pun belum diaspal. Di suatu malam, cerita paling menyeramkan muncul. Di sebuah desa kecil di kaki bukit Flores, sepasang suami istri hidup bersama anak perempuannya bernama Lera. Lera adalah anak yang cantik, ceria, dan selalu tertawa. Rambutnya hitam, matanya cerah dan besar, dan selalu berlarian di kebun jagung milik ayahnya. Di malam itu, Lera yang letih karena seharian bermain di ladang ayahnya tertidur lebih awal. Sang ibu memasak di dapur untuk makan malam mereka hari itu. "Mama, tolong." Sang ibu yang sedang sibuk di dapur tidak menghiraukan suara itu. Lalu terdengar lagi, "Mama, Mama, tolong." Dengan suara yang sedikit agak serak, aneh, dan seperti suara rintihan orang yang minta tolong. Sang ibu pun bergegas ke bilik kamar Lera. Dan ternyata kasur kecil si Lera kosong. Jendela terbuka. Dan di tanah terlihat jejak kaki lebih kecil dari jejak kaki manusia berlari menuju hutan. Ayah Lera memanggil seluruh warga. Obor dinyalakan dan mereka ke hutan malam itu. Tapi yang ditemukan bukan Lera, tapi jejak tapak kecil dan aneh, lubang kecil dalam gua, dan rambut-rambut halus yang ada di dahan pohon. Lalu tertua berbisik, "Itu ulah Ibu Gogo." Konon, Ibu Gogo sudah lama mengincar anak manusia. Mereka percaya anak manusia adalah makhluk suci dan ingin belajar berbicara, belajar bertani, dan menirukan seperti layaknya manusia sesungguhnya. Tapi caranya, mereka selalu menculik dan menyembunyikan anak-anak itu di dalam gua mereka. Apa yang terjadi kepada Lera? Tidak ada yang tahu. Seperti layaknya cerita, turun menjadi dongeng, legenda, dan mitos yang diturunkan turun-temurun ke anak, cucu, bahkan cicit orang-orang di Kepulauan Flores. Pada tahun 2003,
dunia ilmiah dibuat geger. Di sebuah gua bernama Liang Bua, ditemukan fosil kerangka manusia dengan ukuran tidak lebih dari 1 meter dan otak seukuran buah jeruk. Ilmuwan menyebutnya sebagai Homo floresiensis atau lebih dikenal dengan nama The Hobbit. Struktur tubuh Homo floresiensis sangat mirip dengan deskripsi Ebu Gogo yang diceritakan oleh masyarakat Kepulauan Flores. Bungkuk, kecil, dan mereka tinggal di gua. Bukti arkeologis ini menunjukkan bahwa mereka bisa memasak, membuat alat dari batu, dan bahkan hidup berkelompok. Jadi, pertanyaannya, apakah Homo floresiensis ada hubungannya dengan Ebu Gogo? Ada cerita rakyat orang-orang di Flores. Dan disinilah batas antara mitos dan kenyataan menjadi kabur. Dunia ini penuh misteri. Tidak semua bisa dijelaskan secara logika. Kadang, cerita-cerita nenek moyang kita mengungkapkan kebenaran yang belum ditemukan dan kisah yang tak terungkap. Jangan lupa follow, like, dan subscribe untuk bisikan-bisikan misteri lainnya.